Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 3 teori besar dalam perkembangan manusia. Yang pertama psikoanalisa, dan yang kedua ada learning theories, dan yang ketiga ada humanistic theories. Penasaran? Bagaimana ketiga teori ini membantu kita dalam memahami diri kita sendiri? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kita berkembang jadi seperti sekarang? Kenapa kita punya cara berpikir, merasa, dan bertindak yang berbeda-beda? Nah, jawabannya ada di sini. Perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Makanya, kita butuh 3 teori besar untuk memahami ini semua. Siap-siap ya, kita akan membahas satu persatu. Di sini ada 7 tokoh dari teori yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama ada Sigmund Freud, yang kedua ada Erik Erikson, yang ketiga ada W.F. Skinner, yang keempat ada Albert Bandura, yang kelima ada Karl Bachler, yang keenam ada Abraham Maslow, dan yang terakhir ada Carl Rogers. Yang pertama itu teori psikoanalisa. Kita mulai dengan Sigmund Freud. Beliau berpendapat kalau kepribadian kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada id, yang kedua ego, dan yang terakhir ada superego. Kalau id ini kayak si anak kecil yang di dalam dirinya itu cuman mau kesenangan saja. Kalau ego itu bagian rasional yang berusaha menyeimbangkan keinginan id dengan kenyataan. Dan yang terakhir superego ini kayak suara hati kita yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ketiga bagian ini nggak seimbang, bisa muncul konflik batin. Misalnya, kalian pengen rebahan itu id, tapi ada tugas yang harus dikerjakan itu superego. Nah, ego lah yang akhirnya mencari jalan tengah biar tugas kelar tapi tetap bisa istirahat. Kalian pernah ngerasain kayak gini gak sih? Yang kedua itu ada teori psikososial Erik Erikson. Kalau Freud fokus ke bawah sadar, kalau Erik Erikson lebih menyoroti pengaruh sosial di setiap tahap-tahap hidup kita. Beliau membagi perkembangan jadi 8 tahap dari bayi sampai tua. Misalnya, bayi belajar, percaya atau nggak percaya sama dunia tergantung cara orang tua merawatnya. Nah, waktu remaja, kita menghadapi krisis, identitas versus peran bingung. Ini masa-masa kita mulai mencari jati diri. Pernah nggak sih kalian merasa bingung mau jadi apa atau siapa? Itu wajar banget kok, kata Erikson. Yang ketiga, learning theories. Sekarang kita masuk ke learning theories. Skinner punya teori keren nih, operant conditioning. Intinya, kita belajar lewat reward dan punishment. Contohnya, kalau kita dapat nilai bagus, kita dapat pujian atau reward yang bikin kita semangat belajar lagi. Sebaliknya, kalau kita malas-malasan, lalu ditegur, itu punishment, biar kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Pernah nggak kalian lebih semangat belajar gara-gara dapat pujian? Yang keempat ada teori belajar sosial. Tapi nggak cuma dari pengalaman sendiri loh kita belajar. Bandura menjelaskan, kita juga belajar lewat observasi. Contohnya, kalian pernah nggak tanpa sadar meniru gaya teman atau idola kalian? Itu karena otak kita merekam dan meniru perilaku yang kita anggap keren atau berhasil. Kata Bandura, ada 4 tahap dalam belajar sosial ini: perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Jadi, kalau kita lihat orang lain sukses, kita cenderung termotivasi buat ikutan sukses juga. Yang kelima itu ada humanistic theories. Sekarang kita masuk ke teori yang lebih optimis, yaitu teori humanistik. Karl Bachler bilang, hidup bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal mencapai pemenuhan diri. Artinya, kita hidup buat mengejar mimpi dan mencapai versi terbaik diri kita sendiri. Menurut kalian, apa pencapaian paling membanggakan yang udah kalian raih nih? Yang keenam itu piramida kebutuhan. Abraham Maslow punya teori paling terkenal nih, yaitu piramida kebutuhan. Beliau bilang, kita harus memenuhi kebutuhan dasar dulu, kayak makan, minum, dan rasa aman, sebelum akhirnya sampai ke puncak aktualisasi diri, di mana kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pertanyaannya, kalian udah di tingkat kebutuhan yang mana nih? Yang ketujuh itu diri nyata versus diri ideal.
Terakhir, ada Carl Rogers. Dia bilang, kita semua punya dua versi diri. Yang pertama, real self, yaitu diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, ideal self, yaitu diri yang kita impikan. Kalau jaraknya jauh, kita cenderung stres. Tapi kalau kita didukung dengan kasih sayang dan lingkungan yang positif, kita bisa mendekati versi diri yang kita impikan. Jadi, yuk kelilingi diri kita sama-sama dari orang-orang yang mendukung kita. Nah, sekarang kita udah kenal 3 teori besar ini. Psikoanalisa ngajarin kita soal konflik batin, learning theories ngajarin kita gimana belajar dari pengalaman dan orang lain, dan humanistic theories ngajarin kita buat terus berkembang jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, menurut kalian, teori mana nih yang paling cocok sama diri kalian? Atau mungkin kita butuh ketiganya sekaligus ya? Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua bisa terus berkembang dan mencapai potensi terbaik kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.